Diskursus Islam dan demokrasi senantiasa menjadi kontroversi yang tidak berkesudahan, terutama di kalangan umat Islam. Saya tentu dalam posisi pro terhadap penerapan demokrasi karena ini sudah menjadi ijtihad ya ulama yang termasuk the founding fathers kita sejak awal-awal kemerdekaan hingga sekarang. Nilai-nilai demokrasi bisa sejalan dengan Islam, terutama dalam hal bahwa Islam itu menentang diktatorisme ya. Jadi diktatorisme Fir'aun, diktatorisme Namrud itu ditentang oleh Islam. Dan demokrasi itu anti terhadap diktatorisme ya, karena itu ada pemilihan umum, ada pergantian kekuasaan setiap 5 tahun sekali. Yang kedua, nilai-nilai demokrasi bisa sejalan dengan nilai Islam, terutama dalam hal bahwa suara masyarakat secara mayoritas itu perlu didengarkan. Kita lihat riwayat dari sahabat Ibnu Abbas misalnya, salah satu dari 3 orang yang pahalanya tidak sampai di atas telinganya, yaitu imamu qaumin wahum lahu karihun ya. Seorang imam yang masyarakatnya benci terhadap pemimpin ini atau imam ini. Karena itu makruh seseorang menjadi imam kalau dia dibenci oleh mayoritas jamaah di tempat itu. Namun tentu saja kita pro terhadap demokrasi itu banyak syaratnya ya. Tentu syarat yang utama ini bagaimana umat Islam yang masuk ke demokrasi ini bisa menghadirkan keadilan, kesejahteraan, idealisme, nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin dan lain sebagainya itu. Tentu saya sendiri kalau berdiskusi dengan aktivis-aktivis Islam, saya akan bilang bahwa umat Islam Indonesia ya sebaiknya masuk ke dalam sistem demokrasi di Indonesia, sistem pemerintahan, ya termasuk ikut pemilu, ya, ikut aktif di partai politik, ikut aktif dalam pembuatan undang-undang dan lain sebagainya itu. Karena kalau umat Islam mengambil posisi anti terhadap demokrasi, anti terhadap sistem ketatanegaraan RI ya, mereka akan cenderung ke pemikiran ekstrim atau setidaknya menjadi fatalis dan apatis. Terserah Indonesia mau apa, pokoknya tugas kita hanya beribadah, selebihnya kita serahkan kepada pemerintah. Padahal dari awal kemerdekaan Republik Indonesia itu terutama tentu diinisiasi oleh para ulama, para pahlawan yang backgroundnya adalah aktivis NU, aktivis Muhammadiyah, dan lain sebagainya itu bercita-cita ingin membangun negara ini tentu bersama seluruh elemen anak bangsa yang ada ya. Kalau umat Islam hanya di luar sistem demokrasi, sistem pemerintahan, maka yang ada di parlemen, yang ada di birokrasi tentu tidak bisa dikontrol dan aspirasi-aspirasi dari umat akan sulit untuk termanifestasikan. Nah, itu teorinya ya, teori yang saya sampaikan ke teman-teman saya, tetapi bagaimana realitanya? Apakah umat Islam yang masuk kepada demokrasi, membuat partai politik, aktif di parlemen dan pemerintahan itu sudah perform mencerminkan idealisme Islamnya? Atau sudahkah mereka menghadirkan sistem pemerintahan yang merit, yang menghadirkan keadilan, kesejahteraan? Atau jangan-jangan mereka malah ikut hanyut dalam ideologi pragmatisme politik? Dan akhirnya mereka berkompromi ya dengan kekuatan oligarki, kekuatan politik dinasti, dan lain sebagainya itu. Nah, ini yang menarik. Tantangan terbesar Partai Islam adalah bagaimana ia berkomitmen terhadap ideologi perjuangannya, nilai-nilai yang ia emban, nilai-nilai Islam tentu saja ya. Partai dakwah misalnya, apakah mereka komitmen terhadap cita-cita perjuangan dakwah Islamnya, atau akhirnya berkompromi politik ya, karena takut akan kehilangan elektoralnya. Jika kita lihat kasus pemilu dan pilkada 2024 kemarin misalnya, kita akan melihat bahwa kebanyakan partai-partai Islam ini lebih memilih untuk meninggalkan citra dakwahnya dan cenderung mengambil sikap untuk berkompromi dengan kekuatan-kekuatan oligarki dan kekuatan dinasti politik tentunya. Dan ini dilema partai-partai politik ketika mereka menjauhi idealisme citra dakwahnya, tentu mereka akan dijauhi oleh konstituen. Di mana kehendak
umat Islam terutama, kehendak orang-orang baik, masyarakat yang baik, dan ingin memilih orang-orang yang baik itu dikhianati. Kemudian partai politik Islam ini memilih calon-calon yang sebenarnya bermasalah, tersangkut oligarki, tersangkut oleh politik dinasti dan lain sebagainya itu. Maka umat dan juga ummahat yang tadinya itu sangat-sangat mendambakan hadirnya partai Islam yang kredibel, yang baik, kemudian hari kecewa dan tentunya dari cinta menjadi benci. Dan akhirnya umat menghukum partai-partai Islam ini. Kalau kita lihat yang kemarin misalnya, kebanyakan di wilayah-wilayah Jabodetabek ya, di DKI, di Bekasi, di Depok misalnya, umat akhirnya menghukum ya. Orang-orang yang baik ini sebenarnya ingin menghukum agar partai Islam itu kembali kepada asolah dakwahnya. Yang kedua, tantangan partai Islam tentu masalah kaderisasi, di mana dahulu mereka hadir dengan para kader-kader mudanya yang progresif ya, yang idealis, yang reformis. Kemudian hari mereka menduduki posisi-posisi penting di lembaga legislatif, di pemerintahan, tetapi ternyata setelah 25 tahun berlalu ya, dari sejak era reformasi, sekarang mereka tidak muda lagi ya. Mereka yang dahulu adalah kekuatan muda yang mampu menggebrak parlemen, menggebrak status quo, justru pada kemudian hari mereka menjadi orang-orang tua, senior-senior yang bersikap status quo terhadap kaderisasi. Beberapa tokoh partai Islam ini menjadi besar karena dukungan dari umat, karena dukungan dari masyarakat secara luas, tetapi setelah mereka besar, namun mereka kemudian tidak bisa menghadirkan atau mengkader seseorang yang selevel dengan mereka, atau menghadirkan sistem yang baik buat anak-anak muda untuk tampil di kancah nasional. Tentu hal ini terjadi karena ketokohan mereka akhirnya menutup potensi anak muda untuk menokoh ya, karena ruang untuk menjadi tokoh itu tidak dibuka. Atau mungkin mereka tidak sadar bahwa ini sudah saatnya mereka sudah tua ya, kemudian memberikan ruang pada yang muda untuk jadi tokoh sekaliber mereka, agar estafet kepemimpinan umat ini terus berjalan regenerasinya dan tidak hanya berputar-putar di lingkungan mereka saja. Jadi pada akhirnya tidak bisa disalahkan ketika ada aktivis Islam yang dulunya memang aktif di lembaga dakwah Islam, kemudian ingin berkiprah di partai politik Islam, karena tidak ada jalan menuju ke gelanggang nasional, akhirnya dia masuk ke partai politik sekuler. Masuk ke partai politik sekuler yang memberi ruang yang sangat-sangat lebar bagi aktivis-aktivis yang ingin berkiprah di politik nasional. Dan juga jangan disalahkan ketika kaum Islam perkotaan, kita sebut sebagai kaum hijrah ya, yang ingin melihat hadirnya nilai-nilai Islam di bumi Indonesia ini, akhirnya antipati terhadap partai politik Islam karena puluhan tahun berkiprah tidak bisa menghadirkan sistem yang lebih adil, yang lebih mensejahterakan, yang menjadikan Indonesia itu lebih bermartabat. Kaum hijrah ini atau kaum Islam perkotaan ini akhirnya lebih melihat bahwa demokrasi ataupun partai politik ya memang itu adalah hal yang penuh mudarat ya. Karena realitanya partai politik Islam sendiri tidak bisa menghadirkan kesejahteraan, menghadirkan keadilan, bahkan malah berkompromi dengan kekuatan-kekuatan oligarki dan kekuatan dinasti.